Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Azeng Zakia Sapenti, Asriza Purba, Eri Paulina, Muhammad Raffi Azam, Fernando Siahaan, dan Yostania Ariel Budi akan menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Provider terhadap Produktivitas Akademik di kelas Q1.2 selama pandemi virus corona. Era pandemi virus corona mengakibatkan perubahan dalam banyak hal, salah satunya yaitu sistem cara belajar dan mengajar. Menurut Clark dan Mayer 2008, pembelajaran daring, salah satu bentuk model pembelajaran yang digunakan, merupakan pembelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu, jasa internet yang dipilih harus memiliki kualitas internet yang baik agar tidak terjadinya hambatan apapun selama proses pembelajaran. Dengan menggunakan metode kuantitatif, mengambil sampel dari mahasiswa dan mahasiswi PPKU kelas Q1.2, penelitian ini membahas mengenai pengaruh penggunaan provider terhadap kualitas kecepatan internet yang digunakan untuk kuliah dan pengaruh lingkungan seperti hujan dan mati listrik terhadap kekuatan jaringan. Landasan teori. Kecepatan akses internet bergantung pada beberapa hal. Perkembangan teknologi internet dapat dilihat dari beberapa jenis seperti 1G sampai 4G. Metode pengukuran kualitas layanan jaringan internet dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, signal. Pengukuran kuat signal dilakukan dengan menggunakan aplikasi network system dan open signal. Yang kedua, bandwidth. Diuji dengan melihat kecepatan download dan upload masing-masing jaringan. Yang ketiga, delay, diukur dari lokasi kita ke lokasi server tujuan. Yang keempat, paket loss, banyaknya jaringan data yang hilang pada suatu jaringan. Yang kelima, throughput, bandwidth aktual terukur saat pengiriman. Beberapa pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet. Yang A, web course, yaitu internet untuk pendidikan. Yang B, web-centric course, seperti pembelajaran e-learning. Yang C, web-enhanced course, merupakan yang terbaik di antara dua sebelumnya. Oke, selanjutnya terdapat diagram jenis provider yang digunakan oleh mahasiswa Q1.2. Pada diagram tersebut menunjukkan bahwa provider yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa Q1.2 yaitu Telkomsel dengan persentase sebesar 30%. Sedangkan provider yang paling sedikit digunakan oleh mahasiswa Q1.2 yaitu YM3 dan Smartfren dengan persentase yang sama sebesar 2%. Sedangkan provider lainnya seperti Bayu, Indosat yang memiliki persentase sebesar 11% dan juga XL3 yang memiliki persentase sebesar 19% dan juga ada Axis dengan persentase sebesar 5%. Oke, selanjutnya terdapat faktor yang mempengaruhi kecepatan internet. Yang pertama, jenis kartu yang digunakan. Hampir semua provider memiliki menara pemancar sinyal di wilayah perkotaan. Tetapi hanya beberapa provider seperti Telkomsel yang sudah memiliki menara di seluruh penjuru di Indonesia. Jadi sudah terbukti mengapa provider Telkomsel banyak digunakan oleh mahasiswa Q1.2 karena Telkomsel memiliki kualitas dan fasilitas yang bagus untuk memberikan akses internet yang baik pada penggunanya. Yang kedua, tempat tinggal. Tempat tinggal atau tempat di mana mahasiswa menggunakan layanan internet sangat mempengaruhi kualitas kecepatan mengakses materi pembelajaran ketika kuliah daring. Hampir 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, sehingga para operator lebih memfokuskan dan lebih memusatkan pembangunan menara pemancar sinyal di seluruh wilayah Pulau Jawa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari 32 responden Q1.2 yang tinggal di Pulau Jawa. Mereka mengatakan bahwasannya kualitas jaringan internetnya cukup baik dan stabil. Sementara itu, untuk luar Pulau Jawa, para operator lebih memfokuskan dan lebih memusatkan pembangunan menara pemancar sinyal di daerah yang dianggap sebagai pusat kota tertentu saja. Namun, Telkomsel sebagai salah satu provider di Indonesia sudah memiliki jaringan pemancar sinyal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah desanya, baik itu Pulau Jawa ataupun luar Pulau Jawa. Ketidakmerataan tersebut mengakibatkan kualitas jaringan internet di wilayah perkotaan akan lebih stabil daripada wilayah pedesaan.
Di sini saya akan menjelaskan pengaruh cuaca dan keadaan lingkungan berdasar pada provider yang digunakan oleh teman-teman Q01.2 sekalian. Menurut Aziz 2015, kecepatan akses internet tersebut menurun karena air hujan yang jatuh dari awan bisa menabrak gelombang sinyal yang dipancarkan dari menara pemancar sinyal. Berikut data yang kami peroleh. Indosat mengalami internet yang tidak stabil. Axis dan Tri mengalami kecepatan internet yang sangat lambat, bahkan tidak terhubung sama sekali. Kemudian XL pada 6 dari 7 pengguna mengalami kecepatan yang melambat namun masih bisa mengakses materi pembelajaran. Kemudian pengguna Bayu pada pengguna yang berdomisili di Jakarta hanya mengalami penurunan jaringan. Sedangkan di luar Jakarta mengalami penurunan jaringan yang drastis, bahkan hingga tidak ada jaringan. Kemudian Telkomsel mengalami kecepatan cenderung melambat namun masih bisa mengakses materi pembelajaran. Kesimpulan, Telkomsel menjadi provider dengan minat tertinggi. Pada daerah perkotaan, Telkomsel memiliki kualitas sinyal yang sangat stabil. Sedangkan di pedesaan, kualitas sinyal cenderung lebih melambat. Yang kedua, Telkomsel merupakan jaringan yang stabil baik pada saat cuaca buruk maupun mati lampu. Demikianlah presentasi dari kami. Atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.